apa jadinya kalau kita meninggal, terus siapa yang akan meneruskan investasi kita dan mengklaim investasi kita yang ada di aplikasi Bibit? Mari kita bahas selanjutnya. Jadi seperti ini teman-teman ya, kita segala sesuatu juga harus mempunyai backup atau proteksi ya, dari dini, dari awal. Jadi biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan suatu saat nanti, amit-amit gitu ya. Emang umur tidak ada yang tahu, tapi sewaktu-waktu kita meninggal, siapakah yang akan meneruskan investasi kita atau mengklaim investasi kita yang ada di Bibit Reksadana ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambah ahli waris ya buat teman-teman untuk memproteksi dari sekarang gitu ya. Sewaktu-waktu ada hal yang kejadian yang tidak diinginkan oleh kita. Jadi teman-teman, proteksi ini memang sangat perlu dilakukan oleh kita ya, sedemikian mungkin dari sekarang gitu ya teman-teman. Sewaktu-waktu kita berinvestasi, terus kita meninggal, siapa yang akan melanjutkannya dan uangnya akan kemana dan siapa yang akan mengklaimnya. Jadi di sini di aplikasi Bibit kita ada fiturnya ya teman-teman ya, yaitu fitur ahli waris ya teman-teman. Jadi kalau kalian buka di aplikasi Bibit ya, kalian buka aplikasi Bibitnya, terus kalian cek, klik foto profil atau profil yang ada di aplikasi Bibit kalian ya teman-teman ya. Jadi setelah masuk di profil, kalian klik setting ya, yang ada di menu tampilannya, klik setting. Setelah itu kalian klik ahli waris ya teman-teman. Jadi setelah itu kalian tambahkan ahli waris ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah masuk ke tampilan seperti ini, jadi kalian diminta untuk mengisi data-data yang berkaitan dengan ahli waris sewaktu-waktu kita ibaratnya meninggal. Jadi data yang perlu dilakukan adalah yang pertama, nama dari ahli waris. Misalkan yang kalau udah punya istri boleh menggunakan nama istri, kalau yang belum punya berkeluarga punya boleh nama orang tua atau saudara, adik-adik ya teman-teman, bebas tergantung kalian maunya siapa, yang penting ada nama ahli waris. Jadi siapa sih yang kita dikasih amanat kepercayaan buat nanti di suatu waktu kita meninggal ya. Jadi setelah mengisi nama ahli waris, kita memasukkan nomor KTP ya teman-teman ya. Kita memasukkan nomor KTP, alamatnya juga sesuai dengan KTP ya teman-teman. Jangan sampai salah, nanti fatal juga gitu ya kalau menurut saya gitu. Jadi ya isilah data dengan benar aja gitu ya teman-teman. Setelah KTP, nomor KTP, terus nomor handphone juga jangan lupa masukin ya teman-teman, alamat yang sesuai dengan KTP, yang sesuai dengan KTP ahli waris ya teman-teman ya. Misalkan si A, si B ya itu terserah kalian. Yang penting buat nama ahli waris ya. Jangan lupa email juga ya teman-teman buat notifikasi nanti. Jadi setelah kalian mengisi semua data-data yang diperlukan untuk ahli waris, nanti kalian akan mendapatkan notifikasi juga ya teman-teman ya. Setelah itu kalian akan mendapatkan notifikasi pilih. Jadi notifikasinya atau ada pemberian di bawahnya ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat, ahli waris jika tidak aktif selama berapa tahun, 1 tahun kah, 2 tahun. Jadi notifikasi ini artinya kalau kita ibaratnya nggak membuka aplikasi Bibit selama jangka waktu tertentu, nanti ada notifikasi tersebut yang akan dikirimkan ke ahli waris ya teman-teman, ahli waris yang sudah kita daftarkan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi setelah mengisi data dengan lengkap dan jangka waktu berapa tahun kita tidak membuka aplikasi Bibit atau tidak aktif, nanti ada notifikasinya ya teman-teman ya, yang akan disampaikan kepada ahli waris. Kalau sewaktu-waktu kan kita umur nggak ada yang tahu ya teman-teman,
sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan, nanti ada notifikasinya. Oke, setelah data diri ahli waris sudah terisi, terus bagaimana cara mengklaim reksadana oleh ahli waris sewaktu-waktu kita nggak ada gitu ya teman-teman. Jadi setelah kita memasukkan data ahli waris, misalkan saya aja nih, saya meninggal, terus si ahli waris bagaimana cara untuk mengklaimnya gitu ya, mengklaim dari hasil investasi saya atau dari investasi saya gitu ya. Jadi data-data yang perlu dibutuhkan ya antara lain ya, pertama surat keterangan hak waris yang disahkan oleh notaris ya teman-teman ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, akte kematian investor yang meninggal. Jadi harus ada akte kematian ya, surat kematiannya juga ya teman-teman ya, sewaktu-waktu kalau investornya sudah meninggal ya. Itu persyaratan yang harus dibawa oleh sang ahli waris. Yang ketiga, akte wasiat investor ya teman-teman ya, akte wasiat investor. Terus yang keempat adalah KTP ahli waris dan investor ahli investor, KTP investor ahli waris juga gitu teman-teman. Jadi KTP-nya dua ya, KTP investor sama KTP ahli waris juga ya teman-teman ya. Terus yang kelima, kartu keluarga baik itu investor maupun ahli waris ya. Jadi kita harus membawa kartu keluarga ya teman-teman. Misalkan kalau kartu keluarganya berbeda, misalkan saya mengahli wariskannya kepada saudara saya dari bukan keluarga inti ya, jadi harus dibawa itu kartu keluarganya jadi dua ya. Kalau satu keluarga atau satu kakak ya nggak apa-apa, satu aja bawa aja. Terus yang keenam adalah dokumen-dokumen pendukung lainnya ya teman-teman. Jadi nantinya dokumen tersebut dapat diserahkan kepada pihak bibit ya teman-teman, untuk diteruskan ke manajer investasi agar proses klaim dapat dilakukan ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum mengklaim reksadana oleh si ahli waris ya teman-teman. Jadi yang pertama itu setelah kita ngisi data pribadi ya, data ahli waris tadi, jadi syarat-syaratnya yaitu surat keterangan hak waris yang disahkan oleh notaris. Terus yang kedua, akte kematian juga. Terus yang ketiga itu ada akte wasiat investor. Yang keempat adalah KTP ahli waris dan investor. Yang kelima adalah kartu keluarga investor dan ahli waris juga. Dan yang selanjutnya itu dokumen kartu keluarga investor dan ahli waris ya, dan dokumen-dokumen pendukungnya ya teman-teman. Jadi sudah tahu kan, jadi tata cara ahli waris itu seperti gimana sewaktu-waktu nanti kita meninggal. Jadi ada hak dan kewajiban yang akan disampaikan, yang akan diteruskan oleh si ahli waris ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah sebagai proteksi dari sekarang sewaktu-waktu nanti kita meninggal. Jadi ada ahli waris yang meneruskan dari atau yang mengklaim di reksadana kita ya teman-teman ya. Jadi sudah paham kan ya teman-teman cara mengklaimnya seperti apa dan tata caranya bagaimana. Jadi ya kita mulai memproteksi dari sekarang ya teman-teman. Jadi ya lumayan lah gitu. Saya juga memproteksi diri sewaktu-waktu kan takut ada hal yang tidak diinginkan ya, kita sudah membackup-nya atau mengcover-nya teman-teman ya. Terus ya jangan lupa kalau yang mau berinvestasi di aplikasi Bibit, gunakan kode referral dan dapat cashback. Terus ya teman-teman, saya juga mau minta maaf gitu ya, kalau channel ini belum maksimal ya mohon maaf ya, soalnya terbatas juga HP kapasitas saya ini juga udah hapus aplikasi biar dapat ngerekam video ya, namanya juga proses ya sebagai YouTube pemula juga ya. Semoga menjadi motivasi gitu buat saya untuk memberikan edukasi atau ibaratnya share hal-hal yang kebaikan gitu ya teman-teman ya buat kalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat
bagi kalian semua. Jangan lupa dukung support channel saya ya teman-teman. Semoga saya bisa jauh lebih baik lagi. Bagi yang masih belum jelas dari penjelasan saya, boleh kalian komen atau di komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ya masih yang belum paham, boleh tanyakan ke saya teman-teman. Kita sharing aja ya, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita sambil belajar aja ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.